Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama saya Pipit Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudaraku para kadang warga PSHT, khususnya cabang Magetan dan umumnya di mana saja berada. Dengan beredarnya informasi tentang rencana perapatan luhur pada tanggal 12-13 Maret tahun 2021, maka bersama ini kami meneruskan informasi dari Ketua Umum Pusat PSHT, Ketua Umum Pusat PSHT, Ketua Umum Pusat PSHT, sebagaimana surat edaran nomor 021/SE/PP PSHT /3 Romawi/2021 sebagai berikut. 1. Bahwa rencana perapatan luhur pada tanggal 12-13 Maret tahun 2021 tersebut bukan merupakan bagian dari PSHT sebagaimana pasal 3 Anggaran Rumah Tangga IPSI tahun 2016 maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016. 2. Agar saudaraku semuanya tetap tenang, tidak terpancing dengan situasi yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. 3. Karena situasi nasional masih pandemi COVID-19, maka sesuai program KONI Pusat, Pengurus Besar IPSI, dan arahan dari Majelis Luhur, maka perapatan luhur PSHT akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021. 4. Agar para kadang PSHT semuanya tetap menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana mestinya, tetap koordinasi dengan aparat yang berwenang, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian kiranya untuk kita ikuti dan kita patuhi bersama agar tetap tercipta situasi yang kondusif, diliputi dengan rasa persaudaraan yang guyup rukun, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Tris Lawyer. Mas Tris, dari pihak sebelah, ini dari Mas Taufik, ada surat edaran yang mengatakan bahwa Parlo 2021 itu bukan bagian dari PSHT. Mohon penjelasannya. Monggo. Baik Mbak Pipit, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Pipit menanyakan perihal surat yang ditandatangani oleh Bapak Taufik yang seolah-olah mengaku sebagai Ketua Umum PSHT, di mana pula surat tersebut dibacakan dengan sangat baik oleh seorang tokoh yang mengaku sebagai Ketua Cabang PSHT. Pertanyaan yang pertama, Bapak itu menanyakan, mereka bilang yang akan perapatan luhur itu bukan bagian dari PSHT. Begini ya Mbak Pipit, perdebatan soal organisasi sudah selesai. Benar salah sudah diuji di Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan tingkat kasasi, dan hari ini sudah inkrah bahwa organisasi PSHT saat ini hanya ada satu, yaitu kita yang saat ini diketuai oleh Kamas Murjoko
dan Ketua Dewan Kang Mas I Subiantoro. Kita hidup di negara Indonesia, patuh pada hukum, di mana dalam negara hukum ini perselisihan yang tidak mampu diselesaikan dengan cara lain, maka penyelesaian terakhir adalah melalui mekanisme pengadilan dan penegakan hukum. Mas Taufik juga mengatakan di surat tersebut, benarkah bahwa sempalan-sempalan dari PSHT itu sudah dicabut? Pertanyaan kedua dari Mbak Pipit, benarkah semua sempalan PSHT telah dicabut badan hukumnya berdasarkan keputusan kasasi nomor 619? Mbak Pipit, SH Trate kita tidak berbadan hukum. Perlu diketahui bahwa organisasi itu boleh berbadan hukum dan boleh tidak berbadan hukum. Coba tanyakan, badan hukum mana yang dicabut itu? Oke? Sebenarnya saya sudah menjelaskan sih soal badan hukum yang mereka cabut itu. Cuman kembali, bagaimana kita bisa menunjukkan matahari jika mereka tidak mau membuka mata? Kalau hati tertutup oleh benci, kebaikan setumpuk gunung pun tidak akan nampak. Begitupun jika dipenuhi rasa cinta, tai kucing pun rasa coklat. Seburuk apapun akan tetap dianggap malaikat. Mas Tris, bagaimana ini dengan pernyataan Mas Taufik yang mengatakan bahwa punya merek kelas 25? Benarkah? Pertanyaan yang ketiga, mereka bilang punya merek kelas 25. Hei, itu merek apa? Mereknya siapa? Merek kelas 25 itu untuk merek baju bola, baju silat, mereknya ya, merek bajunya, bukan merek perguruan pencak silat. Jadi merek baju itu ditulis di belakang atau di mana? Boleh tidak baju silat kita bermerek Adidas, PSHT dipasang di sini, IPSI dipasang di sini? Tentu saja boleh. Yang berikutnya, kembali saya bilang, merek itu bukannya tidak ada masalah, cuman belum kita permasalahkan. Sebentar lagi kita permasalahkan. Oke? Terus lagi nih yang belum saya pahami, benarkah gugatan saudara Wahyu Subagio dengan putusan itu ditolak? Bagaimana Mas Tris? Gugatan saudara Wahyu Subagiono dan kawan-kawan sudah inkrah dengan putusan kasasi, dengan putusan ditolak. Itu gugatan siapa lawan siapa? Itu soal Yayasan Setia Hati Trate melawan Persaudaraan Setia Hati Trate, bukan Persaudaraan Setia Hati Trate kita melawan mereka. Jadi tidak perlu dibahas. Terus begini Mas Tris, ada gugatan hak paten yang milik saudara Wahyu Bagio. Bagaimana itu Mas Tris? Saya kurang paham. Gugatan saudara Wahyu Subagiono dan kawan-kawan sudah inkrah dengan putusan kasasi, dengan putusan ditolak. Itu gugatan siapa lawan siapa? Itu soal Yayasan Setia Hati Trate melawan Persaudaraan Setia Hati Trate, bukan Persaudaraan Setia Hati Trate kita melawan mereka. Jadi tidak perlu dibahas. Terus badan hukum yang mereka punya itu dikatakan bahwa Mas Taufik
masih berlaku. Kata Mas Taufik nih, badan hukum mereka punya itu masih berlaku. Dan selama belum dicabut oleh Kemenkumham, bagaimana itu? Kok membingungkan, saya nggak paham. Status badan hukum masih berlaku sepanjang belum ada pencabutan resmi dari Menkumham. Sakarap mula. Guys. Gugatan hak paten belum berhasil. Meskipun demikian, tidak menggugurkan kepemilikan hak paten atau merek tersebut. Mulai kapan Mahkamah Agung kedudukannya di bawah organisasinya sana? Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengurus pusat telah berkirim surat kepada Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia untuk menggagalkan perapatan luhur kita, dulu. Kan kita sudah berbeda organisasi ya. Dulu kamu sebut kami PSHT-PM dan kami sebut PSHT JJ Jakarta Jogja. Ini ada masalah. Terus kenapa ketika kami berkumpul dengan kelompok kami, kamu kepo? Ingat loh ya, aku yakin nanti kamu juga mengadakan parapatan luhur sendiri di kelompokmu, di organisasimu. Hukum karma berlaku loh ya. Ingat ya. Terima kasih untuk Mas Tris yang sudah menjelaskan semua dengan gamblang kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa diterima di seluruh loyalis di seluruh dunia dan tidak menjadikan bingung lagi ya, dulur. Jadi video ini sangat bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Pipit Madiun. Dadah JJ.